2,5 kg lebih atau 3,5 liter lebih. Kurang jangan, zakat itu lebih boleh. Kurang nggak boleh. Karena kalau kurang namanya bukan zakat, sedekah biasa. Kalau lebih, pasnya namanya zakat, lebihnya namanya sedekah. Paham teman-teman? Nah, itu diantaranya. Nah, berikutnya, pada ketentuan yang syariat mengatakan boleh ditambah, boleh dikurangi, silakan ditambah, silakan dikurangi, tidak apa-apa, selama syariat mengizinkan. Ini termasuk pertanyaan yang sering orang tanyakan ke saya. Biasanya kalau bulan Ramadan itu sering orang nanya ini, Ustadz, kita kan udah tarawih, udah witir nih, boleh nggak nanti malam tahajud lagi? Itu banyak orang nanya gitu itu. Iya, kalau nanya ke saya loh ya, kalau nanya ke saya jawab boleh. Mana dasarnya? Bu, ada di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi mengutip satu riwayat yang sahih. Nabi pernah suatu saat sholat malam sampai selesai witir itu. Terus malamnya beliau nambah lagi sholat sambil duduk 2 rakaat. Tapi di Bulughul Maram Nabi wanti-wanti la witroni fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Jadi kalau ibu nanya ke saya, merujuk pada hadis itu, berarti boleh bu, kita ini udah taraweh, udah witir, nanti malam mau nambah tahajud itu boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukan hal itu, dan itu dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Di Bulughul Maram, ketika sahabat melakukan hal itu, Nabi wanti-wanti apa? La witroni fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Adapun ibu-ibu udah, saya tidak mau, udah cukup malam tadi, tidak apa-apa. Oh, nggak terawih juga nggak apa-apa. Cuman rugi gitu kan, sayang bu, dapat pahala yang melimpah, kok nggak diambil kan sayang. Nah, atau sebaliknya dikurangi. Kan kalau bahasanya teman-teman kan terawih itu kan ada yang full 23 itu. Untuk level Indonesia ya. Ada yang diskon 60%. 11 rakaat diskon rakaat 60%. Nah, tapi terlepas dari itu saya nggak mau bahas karena Ibnu Hajar mengatakan udahlah itu tidak penting mau 11 mau 23, yang penting jangan ngebut kata beliau. Nah, cuman gini, maksud saya gini, kadang kan orang datang dari kerja capek, sebagian kan Ramadan juga masih kerja tuh, sehingga pulang kadang capek. Itu kadang nanya, Ustadz, saya nggak terawih, tapi saya juga nggak mau kehilangan sholat malam. Boleh nggak Ustadz, walaupun witir 1 rakaat saja? Kalau nanya ke saya, boleh. Itu kalau dalam kaidah fikihnya, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau nggak bisa mengerjakan semua, jangan ditinggalkan semua. Jadi kalau memang nggak bisa mengerjakan tarawih utuh, ya paling nggak, ya walaupun cuma 1 rakaat witir saja. Ya kalau bisa sih tambah lah 2 rakaat tarawih terus tambah witir 1 atau tahajud. Ya kulit amat. Nah, ini ceritanya misalnya mau ngantuk banget, misalnya capek banget. Pokoknya gini, saya pribadi itu pokoknya menyemangati orang itu gini. Pokoknya di malam Ramadan itu, ini saya pribadi yang menyemangati orang lain supaya semangat beribadah. Ya saya harus juga semangati karena saya juga menyemangati. Pokoknya Ramadan tuh sholat malam jangan lewat deh. Kriteria sholat malam itu pokoknya setelah sholat isya atau setelah ba'diyah isya. Nah, setelah ba'diyah isya tuh, karena gini, pernah ada jamaah saya orang Kemang Pratama itu, dia sama pembantunya nyampe masjid ternyata udah selesai sholat isya, sudah mau mulai terawih. Debat beliau sama pembantunya, kata ibunya ini, kita mesti isya dulu lah baru terawih. Enggak bu, terawih dulu aja, nanti sholat isyanya belakangan katanya. Akhirnya berbeda pendapat, akhirnya beliau yang jamaah saya ini sholat isya dulu, baru nanti ikut terawih. Nah, sementara si pembantunya enggak terawih dulu, baru sholat isya. Nanya ke saya, gimana Ustadz? Nah, yang betul sholat isya dulu. Disebut sholat malam kalau selesai sholat isya. Kalau belum sholat isya, belum sholat malam namanya. Paham teman-teman? Nah, jadi itu salah kaprah sebagian orang, nganggep terawih dulu baru sholat isya. Padahal yang betul adalah sholat isya dulu baru sholat terawih. Oh, paham nggih? Insyaallah nggih. Nah, itu pokoknya pada ketentuan yang syariat mengatakan boleh ditambah, silakan ditambah. Kalau memang boleh dikurangi, silakan dikurangi bebas selama ada ketentuan dalam syariatnya. Itu seperti itu.
Baik, kita teruskan lagi. Itu mengikhlaskan amal. Jadi itu pertama ikhlas. Kriterianya 3 ya. Mengikhlaskan akidah, mengikhlaskan niat, mengikhlaskan apa tadi Bu? Amal. Berikutnya harus benar. Untuk benar, maka harus ada 2 hal kata para ulama. Apa itu? Yang pertama pakai ilmu. Yang kedua pakai ittiba. Pertama ilmu, kedua ittiba. Untuk benar itu 2 syaratnya. Ilmu dan ittiba. Pakai ilmu ya, karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Sekarang kalau kita bicara saum, bagaimana akan diterima saumnya kalau dia nggak ngerti hal-hal yang dapat membatalkan saum? Dia nggak ngerti hal-hal yang dapat membatalkan pahala saum. Karena kan terutama yang suka traveling, walaupun boleh tidak puasa ya. Kan kalau naik pesawat, naik kereta mesti di antigen gitu loh. Hidungnya itu sampai dalam gitu ya. Saya tidak pernah soalnya. Terus kalau yang tenggorokan itu apa namanya itu? PCR itu sampai dalam juga sama. Nah, saya nggak tahu keputusan MUI sekarang bagaimana. Cuman sependek yang saya pahami kalau terlalu dalam tidak boleh, bisa batal. Kalau vaksin nggak batal. Tapi kalau ini karena ini lubang yang mainstream. Jadi lubang yang dari zaman Nabi hingga generasi sekarang dipahami sebagai lubang yang itu bisa membatalkan puasa. Tapi katanya ntar bisa pakai genus itu apa? Iya, katanya bisa pakai itu. Itu masih jadi perdebatan. Walaupun orang kalau safar boleh tidak puasa sih sebenarnya. Tapi itu masalahnya dalamnya itu sampai mana itu loh. Karena Nabi kan wanti-wanti orang kalau menghirup air, kalau Ramadan kan kalau puasa kata Nabi jangan dalam-dalam kan. Apalagi ini sampai dalam banget. Nah itu kan ada potensi batal. Walaupun saya belum tahu keputusan ulama kontemporer apakah batal atau tidak. Keputusan ulamanya ya. Cuman kalau merujuk pada fikih yang saya pahami, kalau terlalu dalam bisa batal. Kalau terlalu dalam. Walaupun gak dilek. Karena istinsyak itu juga gak ditelan sama. Cuman Nabi melarang terlalu dalam kalau sedang puasa. Kayak berkumur itu loh. Kan tidak boleh kalau puasa berkumur gini. Kok kan tidak boleh itu. Kan ada yang iya. Berkumur kalau nggak boleh itu. Tapi kalau berkumurnya boleh. Tapi kalau gini kan tidak boleh. Gitu. Dangi mangane. Hati-hati mawon nggih. Nah, tapi andaikan ibu misalnya memilih batal, tidak apa-apa. Batal kalau safar kan boleh tidak puasa kan diganti di hari yang lain. Atau karena terpaksa sakit ya lain bab itu nanti. Ya, itu secara umum. Ya tentu saya doakan semoga Anda semua kita semua sehat walafiat selalu ya. Amin insyaallah. Panjang umur yang barokah amin insyaallah. Kecuali yang sudah divaksin katanya nggak usah di swab ya, nggak usah di swab ya katanya. Kalau sudah divaksin ya katanya. Sampun Bu jenengan. Ini. Saya dapat undangan tokoh agama, tapi saya nggak punya lembaga. Akhirnya belum divaksin, tapi tidak apa-apa. Terus semoga saya doakan semuanya, amin insyaallah. Terus lanjut, sampai mana tadi? Tadi soal ya. Nah, pertama pakai ilmu. Saya ambil contoh gini, karena orang kalau nggak pakai ilmu takutnya amalnya malah nggak ada nilainya di hadapan Allah. Pernah ada ibu-ibu, saat itu masih musimnya SMS, belum musimnya WA kayak sekarang. Nanya ke saya, suatu pagi, Ustadz, tadi pagi, itu Ramadan ya, tadi pagi saya ngerasani Ustadz, menggunjing orang. Pahala puasa saya habis nggak Ustadz? Saya jawab habis, saya bilang itu. Hadisnya sahih itu kan, orang yang tidak bisa menjaga perkataan yang kotor atau perkataan yang buruk, maka Allah tidak punya kepentingan memberikan pahala kepada orang tersebut terkait puasanya itu, kecuali lapar dan dahaga saja. Aukamakol. Saya bilang nggak ada pahalanya Bu, saya bilang itu. Kalau gitu saya nggak usah puasa kali Ustaz ya, karena nggak ada pahalanya kan kata ibu itu. Ini makanya ini pentingnya ilmu. Saya nanya, ibu masih hidup nggak? Masih hidup Ustaz katanya. Nah, ya udah tobat, saya bilang gitu, tobat. Beliau nggak mau rugi. Emang kalau tobat pahala saya balik Ustaz. Nah, emang kalau saya tobat pahala saya balik Ustaz. Saya bilang balik Bu, balik. Masa? Bilang gitu, masa? Ibu ini manggil saya Ustaz, bilang masa? Saya bilang gitu.
Ada dalilnya Bu, saya bilang. Mana ada tadi Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan. Termasuk apa kata Imam Syafi'i? Pahala yang hilang diganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Jadi mohon maaf ya, kita di bulan Ramadan itu kan kadang nun sewu. Mulut kadang ya namanya manusia kan. Kadang ya komen juga kadang. Nah, pada saat kita ngomong yang nggak baik itu segera istighfar. Insya Allah yang tadinya hapus pahala puasa balik lagi insya Allah. Kenapa? Karena tadi ada Al-Furqan ayat 70. Ya tentu kita berusaha menjaga lisan, pandangan, kan, telinga dan seterusnya. Tapi namanya manusia, ada keterucut-keterucutnya itu loh. Ada keterlepasannya itu loh. Itu ya ada taubat tadi itu. Itulah pentingnya ilmu. Itulah pentingnya apa? Ilmu. Dan orang beramal tanpa ilmu rawan nggak diterima tadi contohnya. Kayak pembantunya jamaah saya tadi. Dalam pikiran dia, udah tarawih dulu aja, ntar bersolat isya. Padahal disebut sholat malam kalau selesai sholat isya atau ba'diyah isya. Allahu Akbar. Malah di daerah Duren Jaya tahun 2006 saya dapat laporan itu. Ada sekelompok orang itu buka puasanya jam 5 sore. Sekelompok orang. Iya, Bu, iya, ada komunitas itu. Buka puasanya jam 5 sore. Itu ditegur oleh orang-orang masjid itu di daerah Duren Jaya itu. Pak, kok bukannya nggak maghrib? Kenapa jam 5? Apa jawabannya? Mas, maghrib waktunya sholat, buka itu jam 5 katanya. Gimana coba? Itu kan nggak pakai ilmu berarti kan? Padahal kalau kita pakai ilmu, itu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Makanya harus pakai ilmu. Tahun 2004, saat itu saya lagi ikut Bahsul Masail di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Tahun 2004. Itu saya dapat laporan saat itu ada sekelompok orang di daerah Pujon, Malang, Jawa Timur. Pujon, Malang, Jawa Timur. Tahun 2004. Nggak tahu betul apa enggak ini. Saya cuma dapat laporan aja. Itu ada sekelompok orang juga, komunitas gitu. Itu guru spiritualnya ngomong gini. Orang puasa itu dilarang makan apapun dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Orang puasa dilarang makan apapun dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari kecuali lontong. Nah, coba. Iya, pernah dengar ya? Iya. Iya, itu nyata itu tahun 2004 itu di daerah Pujon, Malang, Jawa Timur. Nauzubillah dari. Ya buktinya pengikutnya banyak, berarti kan banyak yang nggak bener ilmunya itu kan. Nah. Atau kelompok tertentu yang buka puasanya nunggu isya. Kan ada kelompok tertentu nunggu bintang-bintang muncul. Padahal sunnahnya mensegerakan berbuka. Dan itu namanya pakai ilmu. Maka harus pakai ilmu Bu ya. Supaya apa? Supaya kita tahu dan mengerti bahwa bagaimana agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngerti syarat rukunnya puasa, ngerti hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ngerti hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Dan yang kedua apa tadi yang terakhir ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau sampaikan gini aja intinya. Intinya ya, Nabi itu pokoknya kalau Ramadan di samping yang utama puasa, sholat 5 waktu itu pasti. Ada satu hal yang jadi khasnya Nabi di bulan Ramadan. Selain dari yang puasa sama sholat itu ya. Apa itu? Yang pertama Al-Quran. Istilahnya tadarus. Nabi itu kalau bulan Ramadan itu maksimal tadarus Al-Qurannya dengan malaikat Jibril. Tadarus itu saling mengkaji. Jadi dalam riwayat ceritakan kadang Nabi yang baca, terus malaikat Jibril yang menyimak. Kadang dibalik, malaikat Jibril yang membaca, Nabi yang menyimak. Jadi itu namanya tadarus. Makanya kalau bisa di bulan Ramadan Al-Quran dimaksimalkan, karena itu bulannya Al-Quran. Bahkan beberapa ulama kayak Imam Malik dan beberapa ulama-ulama yang seperti beliau, itu kalau di bulan Ramadan majelis hadisnya tutup, majelis fikihnya tutup, yang dibuka majelis Quran. Jadi kajiannya Al-Quran, semua membedah Al-Quran. Itu Imam Malik dan ulama-ulama yang seperti beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan. Imam Syafi'i, Imam Malik itu kalau bulan Ramadan bisa khatmul Quran 2 kali dalam sehari. Seharian khatmul Quran, iya. Sehari itu khatmul Quran, nanti semalam khatmul Quran. Itu Imam Malik sama Imam Syafi'i. Itu adalah fikih sunnah saya sabit itu. Itu jadi tiap hari beliau khatmul Quran berapa? 2. Qurannya udah di sini semua Bu, Qurannya. Kalau kita kan di luar kepala Qurannya.
Kalau beliau Qur'annya di dalam semua udah. Kalau kita Qur'annya di luar semua kan, luar kepala ya. Baca maksudnya. Oh, lanjut ya. Itu Qur'an Majid itu khasnya Nabi yang pertama. Jadi kalau kita ingin maksimal mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, di samping saum dan sholat 5 waktu itu yang pokok pasti kewajiban itu ya. Itu jangan lupa menjadikan Al-Qur'an sebagai amalan utama. Yang kedua, Nabi itu kalau udah masuk bulan Ramadan, beliau itu di luar bulan Ramadan beliau sangat dermawan. Masuk bulan Ramadan beliau lebih sangat jauh dermawan lagi. Wah, gimana itu? Kalau bahasanya Ibnu Abbas, Nabi itu dermawannya seperti angin yang berhembus, tidak ada remnya. Itu kalau masuk bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan beliau dermawan, masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Jauh lebih dermawan. Itu ciri khasnya Nabi itu. Itu orang Arab sampai sekarang itu. Jadi orang Arab itu kalau masuk bulan Ramadan mereka berlomba-lomba berbaginya luar biasa. Sedekah susu itu bukan 1-2 kaleng, sak berbentuk. Nggih. Yang pernah ngalami puasa di Saudi siapa? Saya belum pernah nanti. Jadi menurut cerita teman-teman orang itu berebut untuk ngasih buka puasa. Tapi nggak tahu sekarang karena kan pandemian umroh kan dibatasi sekali. Itu ya diantaranya. Jadi singkat cerita masalah ini kita apa Bu tadi? Berusahalah untuk lebih dermawan. Jadi dermawan di luar Ramadan, masuk Ramadan kalau bisa kita lebih dermawan lagi. Tentu dengan ilmu juga, karena semua ada ilmunya, tidak sembarangan ya, tidak serampangan. Nah terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah Nabi kalau masuk bulan Ramadan, wabil khusus terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau beriktikaf sekiranya memang kita mungkinkan ya penuh, kalau nggak mungkinkan ya sebagian. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau nggak bisa mengerjakan 100% paling nggak sebagian. Dulu para istri Nabi ketika Nabi masih hidup tidak penuh. Tapi begitu Nabi meninggal, beliau penuh 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, tapi itu tidak wajib dan Nabi juga tidak mewajibkannya, tapi sangat menganjurkan untuk berburu malam Qadar tadi itu. Ya kalau ibu-ibu oke lah, kalau misalnya tidak mungkin 100% beriktikaf di masjid, paling enggak kita membantu suami dan teman-temannya yang mau iktikaf di masjid dengan menyediakan sahurnya, buka puasanya. Itu kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka, insya. Syukur-syukur kita yang bayar listrik masjidnya. Wais itu pahalanya luar biasa. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada nanti jelas semua. Monggo Bu. Oke, kalau di fikih sunnah saya sabik yang saya pahami terkait dengan sholat sunnah taubat itu di setiap kalian merasa berdosa kata Nabi, berwuduklah, sholatlah 2 rakaat dan minta ampun kepada Allah. Jadi sholat taubat itu sholat yang dikerjakan pada setiap kali kita merasa berdosa, kapan saja. Yang penting tidak pada waktu yang diharamkan oleh Allah, yaitu pada saat matahari terbit. Orang yang sudah meninggal itu minta dikembalikan ke dunia. Betul. Untuk beramal. Betul. Kenapa yang diminta beramal bukan sholat atau ibadah? Oke. Kenapa bukan beramal dan sedekah tadi itu sama dengan itu sholat? Baik. Sebenarnya gini, kalau ketika mau mati yang ingin
ia kerjakan sedekah dan menjadi hamba Allah yang soleh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, boya kematian saya ditunda sebentar saja. Saya mau bersedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Kenapa kok pengennya sedekah dan menjadi hamba Allah yang soleh? Kenapa kok nggak sholat? Karena kalau untuk sholat mesti wudhu dulu, mesti tayamum dulu, mesti nutup aurat dulu. Sementara dia udah mau mati. Nah, terus kalau mau haji mesti daftar dulu, bikin visa dulu, macam-macam. Kalau mau puasa kan harus start dari fajar sampai tenggelamnya matahari.